wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dengan mengucapkan hamdalah seperti biasa, kita memuji Rabb kita yang masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman wal Islam, inayah pertolongannya masih menggerakkan kita ke tempat majelis ta'lim ini di dalam rangka istiqomah untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriring salam dan salawat semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan di yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya sayangi, yang saya hormati, wa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, dari hari ke hari perjalanan kita di muka bumi ini berkurang dan berkurang dan berkurang. Ya, jadi kita semua ini muka bumi kan ada expirednya, ada akhirnya. Ya, ada akhir daripada perjalanan kita dan kita tidak tahu. Ya, bisa yang muda mati lebih dulu, bisa yang sehat mati lebih dulu, bisa yang tua mati lebih dulu, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam menjalani kehidupan ini tentunya sedikit sekali yang menyadari bahwa kita ini setiap hari ini berkurang kesempatan kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang kita cintai, dengan para sahabat, dengan tetangga. Sedikit yang menyadari bahwa kita semakin sedikit. Kenapa? Karena pada dasarnya kita selalu sibuk berpikir tentang urusan dunia. Ya, bahkan urusan dunia ini membuat kita menjadi stres, menjadi bingung, menjadi susah. Bahkan urusan dunia ini nyaris kita lebih mengutamakan daripada urusan akhirat. Padahal urusan akhirat ini berkepanjangan, berkelanjutan dan tidak ada akhirnya. Sedangkan urusan dunia ini ada akhir, ya, dan tidak akan berkelanjutan. Kenapa kita bisa stres menghadapi kehidupan di muka bumi ini? Ada 4 perkara. Yang pertama, karena kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 26 Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki, katakan, ya maknanya kurang lebih seperti ini. Katakan bahwa kerajaan ini adalah milik Allah. Dan Allah akan anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemuliaan milik Allah. Allah akan memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Dan kehinaan juga milik Allah, Allah akan hinakan. Allah akan hinakan siapa orang yang Allah kehendaki. Biar dikhairkan surga, sesungguhnya kebaikan itu adalah milik Allah dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia ini tidak usah berpikir tentang apa yang menjadi bagian kita, apa menjadi hak kita di muka bumi ini. Karena Allah yang akan menganugerahkan. Jadi kita semua sudah punya hak masing-masing. Cuma sering kita tidak menyadari. Kenapa? Karena ada ambisi kita, ada keinginan kita, ya, ada keserakahan kita.
Ada keserakahan kita bikin kita jadi goncang. Ya. Nah, kalau kita mempelajari ayat ini bahwa sesungguhnya apa yang menjadi hak kita pasti Allah akan berikan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Kita nggak usah pusing-pusing. Juga kita nggak usah iri juga kepada orang yang dapat kelebihan. Kenapa? Karena tidak ada bedanya orang kaya, orang yang miskin, nikmatnya pasti akan sama. Orang yang banyak uang, dia enak makan dengan makanan-makanan yang mahal. Tapi orang yang punya uang, dia pun akan menikmati makanan yang hanya sederhana saja. Misalnya hanya dengan ikan asin lah, dengan lalap lah, dengan apa. Kenikmatan Allah kalau tidak berbeda, semua sama saja. Ketika dia mengantuk tidurnya nikmatnya sama saja. Ketika hubungan badan suami istri sama saja, tidak ada bedanya. Padahal kalau orang kaya beda nikmatnya, tidak, itu akan sama. Allah tidak akan membeda-bedakan. Nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini, ya, tidak ada beda-bedanya dengan siapa? Dengan orang-orang yang berkembang harta benda, sama saja. Nah, stres ini yang membuat kita tidak yakin bahwa kita ini memang sudah ada bagian yang Allah sudah tentukan untuk kita. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, kita harus banyak muhasabah diri, ya, mempelajari diri kita, ya, dan mempelajari agama kita dengan sungguh-sungguh supaya kita ini kenapa? Mendapatkan ketenangan. Karena Allah sudah menjelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana hidup ini sebetulnya nggak usah kita ikut campur untuk urusan-urusan kehidupan kita. Kita tinggal jalani saja. Ya. Jadi kalau ada hak kita kemana? Ya. Kalau ada hak orang kaya, nanti tiba-tiba Allah akan kasih jalannya. Begitu pula kalau mau dimiskin sama Allah, nanti ada bagiannya juga caranya Allah akan miskinkan. Allah muliakan seseorang, nanti jalannya akan Allah kasih menjadi orang yang mulia. Itu sudah bagian dari Allah. Yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun tetap ujian dari Allah, dan kesulitan apapun itu adalah tetap ujian dari Allah. Jadi ujiannya ada dua, ada ujian mendapatkan kenikmatan, ada ujian mendapat kesulitan. Dan yang paling berat adalah tentunya kita ujian mendapatkan kenikmatan. Itu lebih berat. Kenapa dapat nikmat lebih berat ujiannya? Karena dengan kenikmatan itu dia bisa berbuat maksiat lebih mudah. Dia bisa zalim, dia bisa hasud, dia bisa ghibah, dia bisa riya, bahkan dia bisa malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita sering tidak menyadari. Kita pengen payah raya, pengen demikian dan demikian. Kalau kita sadari, sesungguhnya ujian yang paling berat ketika orang sedang mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, dapat anugerah yang besar, itu lebih berat ujiannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki atau yang mendapatkan banyak kekurangan. Paling banter kufur nikmat. Dia ngomong, kok begini amat hidup saya ya. Gitu ya. Kok begini amat hidup saya ya. Paling banter hanya kufur nikmat. Tapi orang yang mendapatkan anugerah, kelebihan harta, itu lebih berat di dalam menjalani kehidupan. Kenapa manusia demikian? Kenapa manusia demikian? Sampai manusia ini takut menghadapi hidup. Ya, intinya dia takut tidak ada nilainya di hadapan manusia lagi. Di hadapan manusia lagi, takut dihina, takut dibilang orang miskin, takut tidak dihargai, takut tidak dimuliakan. Ketakutan oleh manusia. Kalau orang yang hidupnya di gunung, dia tinggal di gunung, dia tidak akan berpikir macam-macam. Sederhana saja dia. Tapi kalau orang semakin banyak bergaul dengan dunia keramaian, keinginannya ya untuk mendapatkan pujian dari manusia itu lebih besar lagi. Nah, yang bikin tidak susah karena apa? Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, jangan terlalu kita ikut campur untuk urusan apa? Urusan kehidupan kita. Kita hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ikhtiar semaksimal mungkin dengan lahiriah, dan ikhtiar semaksimal mungkin dengan
doa, ya, dengan doa. Kenapa Allah suruh kita berdoa? Ya, padahal segala sesuatu sudah tentukan. Ini kita masuk surga, masuk neraka sudah Allah tentukan. Orang yang bakal masuk surga nanti Allah berikan. Yang tadinya dia ahli maksiat nanti Allah akan giring dia kepada arah kebaikan. Begitu juga dengan orang yang bakal masuk neraka. Tadinya orang alim, tiba-tiba Allah mencabut hidayahnya, ya, dia akan berbuat maksiat, dia akan berbuat dosa-dosa besar, akhirnya dia dipenghuni neraka. Jadi hidup ini sebetulnya sudah sekelilingnya Allah semuanya. Kita hanya menjalani. Jelas. Seperti misalnya penciptaan Nabi Adam saja. Nabi Adam diciptakan di surga awal. Ya, kalau diciptakan di surga, kemudian Allah turunkan ke dunia. Sebelumnya Allah sudah berkata kepada para malaikat, aku akan membuat khalifah di muka bumi ini. Kata malaikat, kenapa ya Rabb engkau akan buat khalifah di muka bumi ini? Sementara kami memuji engkau, bertasbih kepada engkau, memuji engkau. Kata Allah, aku lebih tahu. Ya, aku lebih tahu. Akhirnya Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga, kata Allah SWT, kamu jangan dekati pohon ini. Ya, kamu jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kemudian apa? Nabi Adam tergoda dengan melalui proses siapa? Perempuan, istrinya, pasangannya, ya, siapa? Ibu Hawa, untuk makan satu buah yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam itu memakannya buah tersebut. Nah, ketika Nabi Adam juga memakan buah tersebut, akhirnya Allah murka kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tapi kan itu memang sudah schedule awal. Allah akan menurunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi semua hidup ini sebetulnya sudah rencananya Allah. Termasuk kita. Malam ini kita bisa berzikir di sini. Ini adalah merupakan rencananya Allah, merupakan pertolongan Allah. Maka ketika kita sedang beriman, ketika kita sedang mendapatkan kebaikan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Terutama kalau sudah tiap selesai sholat, kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un wala bisama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada aku untuk apa? Untuk bisa melakukan ibadah sholat. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak mungkin bisa melakukan sholat. Kalau Allah cabut hidayah taufik, kalau Allah cabut semua kebaikan-kebaikan dalam diri kita, misalnya kita akan malas melakukan sholat. Jadi apapun yang kita lakukan kebajikan di muka bumi ini bukan karena kita orang alim, bukan karena kita orang hebat, tetapi karena apa? Hidayah taufik dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, mari di dalam hidup ini kita ciptakan, kita niatkan, jangan kita ini berpikir tentang hal lain kecuali Allah.